Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Cristiano Ronaldo pernah viral karena melakukan joget kocak dalam iklan untuk perusahaan Singapura Shopee pada 2019 lalu, dan sekarang videonya tersebut kembali diperbincangkan banyak orang. Di video tersebut, sang superstar Portugal melakukan joget kocak dengan nada lagu mirip Baby Shark saat mempromosikan merek tersebut, dan banyak orang yang hampir tidak percaya Ronaldo mau melakukan hal tersebut. Dalam iklan tersebut, Ronaldo melepaskan tendangan bebas melengkung ke belakang gawang sebelum melakukan selebrasi gol khasnya Siu. Pemain PSG Marco Verratti telah menerima larangan satu pertandingan di Ligue 1 dengan hukuman percobaan lainnya. Sanksi itu diberikan karena Verratti menghina wasit setelah kekalahan PSG. Gelandang internasional Italia itu berbicara di Kanal Plus setelah peluit akhir kekalahan dari Nantes bulan lalu. Ia mengeluh dengan mengatakan wasit telah menghukum PSG dengan kata-kata yang kurang pantas. Kapten klub-klub Liga Primer Inggris akan mengenakan ban kapten yang menampilkan warna nasional Ukraina dalam laga akhir pekan ini sebagai dukungan terhadap negara yang tengah diinvasi Rusia itu. Para pendukung klub Liga Primer Inggris itu juga diimbau bergabung dengan para pemain, manajer, wasit, dan staf klub untuk mengheningkan cipta sebagai lambang solidaritas sebelum sepak bola. Manchester United mengumumkan bahwa klub telah membayar kompensasi pemecatan kepada Ole Gunnar Solskjaer dan stafnya saat mereka merilis laporan keuangan kuartal kedua tahun ini. Pelatih Norwegia berusia 48 tahun itu menerima paket kompensasi sebesar 7,5 juta pound sterling atau sekitar 144 miliar rupiah setelah pemecatannya pada November lalu. Beberapa anggota di tim juga mendapatkan bayaran untuk beberapa pekan selama transisi di ruang ganti. Juru taktik Liverpool Jurgen Klopp melontarkan pujian setinggi langit terhadap salah satu penyerangnya Takumi Minamino yang menjadi aktor kemenangan 2-1 The Reds atas Norwich City Kamis 3 Maret 2022. Dalam partai putaran kelima Piala FA ini, lelaki Jepang ini memborong 2 gol yang seluruhnya ia ciptakan di babak pertama. Menurut Klopp, secara keseluruhan pemain 27 tahun itu bermain bagus, bukan cuma karena 2 golnya. Ini adalah permainan terbaik yang dia miliki untuk kami. Dia memainkan permainan yang super, merupakan ancaman yang konstan, menguasai semua bola. Saya sangat senang untuknya, ujar Klopp. Salah satu alasan mengapa Atletico Madrid terpuruk musim ini akhirnya terkuak. Ternyata hal tersebut karena masalah cedera. Bagaimana tidak, dilansir Football Espana, tercatat Los Rojiblancos punya 35 kasus cedera. Dan sialnya banyak nama-nama besar yang masuk ke dalam daftar tersebut. Sebut saja Kondogbia dan Savic hingga Marcos Llorente yang menjadi pemain paling banyak mengalami masalah sepanjang musim ini. Pemain asal Kolombia James Rodriguez secara tak langsung mengklaim bahwa Real Madrid sempat menghancurkan hidupnya sesaat sebelum ia memutuskan pindah ke Everton. Menurut laporan Football Espana, Real Madrid menghancurkan hidup James Rodriguez dengan melarangnya bergabung ke Atletico Madrid. Alhasil pada akhirnya ia bergabung bersama Everton dan bereuni dengan pelatih pertamanya di Real Madrid, Carlo Ancelotti. Spekulasi masa depan Erling Haaland memasuki babak baru. Fabrizio Romano mengabarkan sang agen Mino Raiola dilaporkan menggelar pertemuan dengan Manchester City untuk transfer striker Borussia Dortmund tersebut. Pihak City ingin mengetahui apa saja yang harus mereka lakukan untuk merekrut sang striker. Romano tidak menyebutkan bagaimana hasil pertemuan kedua pihak itu, namun ada ketertarikan kedua pihak untuk saling bekerja sama. Salah satu legenda AC Milan, Alessandro Costa Curta, menilai Rossoneri telah menjadi tim yang matang sehingga tak membutuhkan Zlatan Ibrahimovic lagi. Belakangan Ibrahimovic juga semakin sering mengalami cedera sehingga kerap absen membela AC Milan. Yang terbaru, mesin gol berusia 40 tahun ini berkutat dengan cedera tendon Achilles. Itu sebabnya Ibrahimovic baru bermain 19 kali di lintas kompetisi dan baru menorehkan 8 gol serta 2 assist di semua kompetisi musim 2021-2022.
Gelandang Inter Milan Arturo Vidal tampaknya sudah tidak tahan dengan semua kritikan yang dia terima dari haters di media sosial. Sekelompok bajingan ini bahkan belum pernah ke stadion dan mereka berbicara di sini. Mereka seperti badut. Pada kesempatan lain, Vidal juga memposting gambar dirinya sedang mengikuti latihan bersama Inter dengan menambahkan caption, "Pemenang melakukan apa yang tidak bisa dilakukan pecundang." Melansir laporan The Times, beberapa rekan satu tim Maguire yang tak disebutkan namanya telah menyampaikan keluh kesah secara pribadi kepada klub tentang kebijakan Rangnick yang selalu menjadikan Maguire sebagai pilihan utama di lini pertahanan United. Mereka percaya bahwa penampilan Maguire belum memenuhi standar klub. Menurut Football Espana, gelandang Real Madrid Toni Kroos mengalami cedera pada paha dalamnya saat melakoni latihan pada Kamis kemarin. Kroos bakal menjalani pemeriksaan lebih lanjut, namun pihak klub ragu ia bakal pulih sebelum laga lanjutan Liga Champions kontra PSG minggu depan. Menurut Barça Blaugranas, pihak Barça dan Dani Alves telah menyepakati perpanjangan kontrak setahun lagi. Dani Alves bergabung pada November tahun lalu dengan kontrak berdurasi hingga akhir musim, plus opsi perpanjangan 1 musim. Kini, Barcelona telah setuju untuk mengaktifkan klausul perpanjangan tersebut. Dramatis, Real Betis mengamankan satu tempat di final Copa del Rey. Pasukan Manuel Pellegrini berhasil melaju ke final usai menahan imbang Rayo Vallecano 1-1 di leg kedua. Di final, Real Betis akan bertemu dengan Valencia, tim yang menyingkirkan Barcelona dan Real Madrid dari ajang ini. Rio Ferdinand menyarankan Arsenal untuk mendatangkan Gabriel Jesus pada musim panas nanti. Arsenal memang sedang mencari striker guna mengisi ruang kosong yang ditinggalkan Aubameyang, meski menjadi satu-satunya striker di skuad Pep Guardiola musim ini. Jesus masih jauh dari kepastian mendapatkan tempat di Manchester City. Situasi ini tentu dapat dimanfaatkan oleh Arsenal. Direktur olahraga PSG, Leonardo, memberikan wawancara kepada L'Equipe. Ketika ia ditanya soal seberapa penting jumlah uang untuk mengamankan Mbappe musim depan, Leonardo merespon santai, "Itu tidak penting. Mbappe sangat dihargai di sini, jadi ia tak akan keberatan oleh hal itu. Uang hanyalah nomor 2 baginya. Saya pikir saya hanya akan menghabiskan 2 menit untuk bernegosiasi dengannya." Menurut ESPN, Asosiasi Sepak Bola Ukraina secara resmi meminta FIFA agar menunda semifinal playoff Piala Dunia pada 24 Maret mendatang. Dalam pertandingan itu, tim Ukraina akan melawan Skotlandia. Permintaan ini muncul karena invasi Rusia yang sedang berlangsung di negara tersebut. Menurut Football Espana, manajer Barcelona Xavi Hernandez telah melakukan perjalanan ke Munchen pada hari Selasa kemarin untuk bertemu dengan penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland. Xavi bertemu dengan Haaland secara langsung untuk meyakinkan Haaland tentang proyek yang sedang dia bangun oleh Barcelona. Ia juga menjelaskan bahwa klub sangat menginginkannya. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL akan dilanjutkan pada akhir bulan ini. Lionel Messi pun tak ingin melewatkan kesempatan ini lagi. Messi sempat tak dipanggil oleh timnas Argentina lantaran sedang menjalani pemulihan dari diagnosa COVID-19. Meski sudah mengamankan 1 tiket ke Qatar, Messi tetap ingin tampil dan tak akan melewatkan momen perpisahan dengan orang-orang di Estadio Monumental. Shakhtar Donetsk telah mengkonfirmasi bahwa salah satu pelatih tim muda mereka tewas dalam serangan yang dilancarkan oleh pasukan tentara Rusia. Pemberitaan ini dikonfirmasi langsung oleh CEO klub Sergei Palkin. Salah satu karyawan kami tewas kemarin. Dia adalah pelatih tim muda. Pecahan cangkang peluru telah membunuhnya. The Sun telah membeberkan nama-nama yang kemungkinan bakal mengakuisisi Chelsea sepeninggal Roman Abramovich. Nama-nama tersebut adalah Jim Ratcliffe, seorang pendiri, ketua, dan pemilik mayoritas pembangkit tenaga kimia Ineos Group. Lalu ada Todd Boehly, CEO dari Aldrich Industries, perusahaan investasi swasta yang berbasis di East Coast, dan Hans-Jörg Wyss, pendiri Syndez USA, produsen perangkat medis terbesar di dunia.
Menurut laporan Daily Mail, Chelsea rencananya akan dilepas Abramovich dengan harga 3 miliar pound sterling atau setara dengan 57,7 triliun rupiah. Harga yang super mahal, apalagi Abramovich membeli Chelsea sangat murah pada 2003 lalu, yakni sekitar 140 juta pound sterling saja. Artinya, harga Chelsea melesat hingga 30 kali lipat. Namun harga itu masih bisa dinego, lantaran Roman ingin secepatnya menjual Chelsea. Melalui unggahan di media sosialnya, Conor McGregor dikabarkan tertarik untuk membeli klub sepak bola Inggris Chelsea yang ingin dijual oleh pengusaha asal Rusia Roman Abramovich. Ia memperlihatkan tangkapan layar ponsel di WhatsApp lengkap dengan kicauan singkat, "Saya ingin membicarakan ini," sembari menandai akun resmi The Blues. Situasi kontrak tak menentu yang dimiliki N'Golo Kante di Chelsea membuat raksasa Liga Prancis, Paris Saint-Germain, pasang badan. Namun, ketika ditanya soal ketertarikan PSG, Kante tetaplah Kante. Ia merespon dengan santai dan ingin lebih fokus bersama Chelsea. "Saya harap kami bisa terus seperti ini, terus menang, dan begitulah cara saya melihat masa depan." Menurut La Gazzetta dello Sport, Presiden Juventus Andrea Agnelli akan meluncurkan proyek Liga Super yang baru selama Business of Football Summit hari ini. Meski proyek ini sempat mendapat penolakan keras pada tahun lalu, Agnelli tetap percaya diri dengan format baru yang diusung. Ini akan menjadi proyek yang berbeda dari yang dulu. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!